teman-teman, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan menjelaskan tentang teori Matevenin. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mariana Neni. Nama saya Andriani Sumardi. Nama saya Yuliana Mukumenge. Kami adalah mahasiswa semester 3 dari program studi pendidikan fisika Universitas Flores. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Matevenin. Oke, jadi teori Matevenin ini dicetuskan oleh ilmuwan Prancis yang bernama M.L. Thevenin. Teori Thevenin berbunyi, setiap rangkaian linear yang terdiri dari beberapa tegangan dan resistor dapat digantikan dengan hanya satu tegangan tunggal dan satu resistor yang terhubung secara seri. Jadi tujuan dari rangkaian Thevenin ini adalah untuk menyederhanakan suatu rangkaian rumit menjadi rangkaian sederhana. Oke, jadi tujuannya tadi itu untuk menyederhanakan rangkaian rumit menjadi rangkaian sederhana. Jadi pada rangkaian rumit bila dibuat menjadi rangkaian sederhana menggunakan teori Matevenin itu akan membentuk rangkaian seperti ini. Berikut langkah-langkah menganalisis rangkaian teori Matevenin. Yang pertama, lepas resistor beban. Yang kedua, hitung atau ukur tegangan rangkaian terbuka. Atau FTH. 3. Lepaskan sumber arus listrik atau sumber tegangan. Yang keempat, hubung singkatkan tempat yang dilepaskan. Sumber tegangannya. Yang kelima, hitung atau ukur resistansi rangkaian. Atau RTH. Yang keenam, gambarkan lagi satu rangkaian baru. Dengan PTH sebagai sumber tegangan dan RTH sebagai resistor. Yang dihubungkan seri. Hubungkan juga resistor yang dilepaskan tadi. Yang ketujuh, hitung atau ukur besar tegangan.
dan kuat arus pada resistor beban. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah rangkaian dengan besar sumber tegangannya 40 volt, R1-nya 4 kilo ohm, R2-nya 5 kilo ohm, R3-nya 8 kilo ohm, dan R4-nya 5 kilo ohm. Nah, di sini yang ditanya adalah besar V dan I pada R4. Oke, jadi soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan teorema Thevenin. Yang pertama, kita tulis dulu yang diketahui. Di sini yang diketahui yang pertama adalah V-nya sebesar 40 volt, R1-nya sebesar 4 kilo ohm, R2-nya sebesar 5 kilo ohm, R3-nya sebesar 8 kilo ohm, dan R4-nya adalah 5 kilo ohm. Nah, berikutnya adalah yang ditanya. Yang ditanya adalah V dan I pada R4. Oke, jadi dengan menggunakan teorema Thevenin kita bisa mencari F dan I pada R4. Nah, di sini kita perlu memahami bahwa yang kita tinjau di sini adalah R4, maka RL-nya itu sama dengan R4. Jadi sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian soal dengan menggunakan teorema Thevenin, yang pertama yang kita buat dulu adalah kita melepaskan resistor beban. Nah, di sini resistor bebannya adalah R4. Setelah kita melepaskan R4, maka rangkaiannya adalah yang pertama adalah lepas resistor beban. Nah, setelah resistor beban dilepas, rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Ini R1, ini R2, ini R3. Nah, kita umpamakan ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Di sini ada 40 volt. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita cari atau hitung VTH-nya. Nah, VTH ini maksud di sini adalah V pada rangkaian terbuka ini. Nah, untuk mencari VTH kita perlu melihat dia punya rangkaian. Dari rangkaian ini kita dapat menyimpulkan bahwa VTH itu sama dengan V dari titik A ke titik B, atau bisa juga V pada RA. Nah, dari titik A ke B berarti V pada R2 ini. Langsung saja, jadi VTH itu sama dengan VAB itu sama dengan V pada R2. Nah, V pada R2 ini bisa kita cari dengan menggunakan persamaan pada rangkaian pembagi tegangan. Nah, pada rangkaian pembagi tegangan untuk mencari V pada R2 kita bisa cari dengan persamaan R2 per R1 tambah R2 dikali dengan V. Nah, di sini R2-nya itu sama dengan 5 per R1-nya sama dengan 4 tambah 5 dikali dengan V-nya sama dengan 40. Nah, maka kita peroleh VTH itu sama dengan 5 per 9 dikali 40. Di sini diperoleh 0,55 dikali 40 itu sama dengan 22 volt. Nah, sudah diketahui bahwa VTH-nya sama dengan 22 volt. Selanjutnya, yang ketiga adalah kita hitung resistansi Thevenin atau RTH. Nah, di sini untuk menghitung resistansi, yang pertama adalah kita lepaskan dulu dia punya sumber tegangannya. Jadi, setelah kita melepaskan sumber tegangannya, rangkaiannya akan menjadi seperti. Nah, untuk tempat yang sudah kita lepaskan tadi sumber tegangannya, kita bisa hubung singkatkan. Jadi kita hubung singkatkan, satu di sini hubung singkatkan. Kemudian kita cari dia punya RTH-nya.
Nah, di sini R1-nya, ini R2-nya, dan ini R3-nya. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa R1 dan R2 ini paralel, sedangkan antara R1, R2, dan R3 ini R3 dia seri terhadap R1 dan R2. Jadi kita bisa mencari RTH-nya itu sama dengan, nah karena R3-nya itu seri terhadap R1 dan R2, kita bisa tulis seperti ini, R3 tambah, nah R1 dan R2 tadi paralel, berarti R1 diparalelkan dengan R2 menjadi R3 tambah untuk R1 kali R2 per R1 tambah R2. Nah, selanjutnya di sini diketahui R3-nya tadi adalah 8 kilo ohm tambah R1-nya adalah 4 kali R2-nya adalah 5 per 4 ditambah 5, sehingga 8 tambah 20 per 9 itu sama dengan 8 tambah 2,2, hasilnya adalah 10,2 kilo ohm. Tadi kita sudah mendapatkan V Thevenin dan R Thevenin-nya. Selanjutnya adalah langkah yang berikutnya adalah kita buat rangkaian yang setara rangkaian Thevenin. Dari penyelesaian yang kita lakukan tadi diperoleh bahwa V Thevenin-nya adalah 22 volt dan R Thevenin-nya adalah 10,2 kilo ohm. Nah, jadi di sini kita buat rangkaian baru. Nah, di rangkaian ini pula nanti kita juga tambahkan dengan resistansi beban yang sudah kita lepas pada langkah 1 tadi. Jadi di sini kita buat rangkaian seri dengan sumber tegangannya itu yang kita pakai adalah sumber tegangan VTH atau yang tadi kita peroleh yaitu 22 volt. Kemudian di sini kita taruh RTH. RTH-nya tadi 10,2 kilo ohm. Nah, di sini kita tambahkan RL-nya atau resistansi bebannya tadi yaitu 5 kilo ohm. Nah, ini adalah RL-nya. Nah, setelah kita sudah membuat rangkaian seperti ini, selanjutnya adalah kita sudah bisa mencari komponen-komponen yang kita ingin cari dari soal tadi. Nah, di soal tadi yang dicari itu adalah F dan I pada R4. Nah, F dan I pada R4 berarti yaitu FL dan RL-nya. Yang pertama adalah V pada R4 atau VL. Nah, untuk VL-nya itu kan sama dengan tadi V4. Kita cari lagi dengan menggunakan persamaan dari rangkaian pembagi tegangan. Nah, V4 berarti sama dengan R4 per RL ditambah RTH dikali dengan VTH, kita sumber tegangannya tadi. Nah, R4-nya di sini atau RL-nya itu sama dengan 5 dibagi RL-nya tadi 5 ditambah RTH-nya adalah 10,2 dikali dengan 22. Selanjutnya 5 per 15,2 dikali 22. Nah, di sini diperoleh 0,32 kali 22 itu sama dengan 7,04 volt. Nah, di sini sudah kita peroleh dia punya V pada R4-nya. Selanjutnya adalah kita cari I pada R4-nya. I pada R4. Nah, untuk I pada R4 kita bisa menggunakan persamaan hukum ohm. I itu sama dengan V per R. Berarti VL per RL. Nah,
tadi kita sudah mengetahui VL-nya sama dengan 7,04 7,04 bagi 5 itu sama dengan 1,4 kilo ohm. Jadi maaf, ini 1,4 ampere karena kuat arus, berarti I pada R4 itu sama dengan 1,4 ampere. Jadi demikian untuk penyelesaian soal menggunakan teorema Thevenin. Selanjutnya saya akan mensimulasikan cara menganalisis rangkaian rumit menjadi rangkaian sederhana dengan menggunakan teorema Thevenin pada aplikasi Proteus. Jadi di sini saya akan membuat satu buah rangkaian rumit yang saya ambil dari contoh soal yang telah kita bahas tadi untuk kita analisis dengan menggunakan teorema Thevenin. Nah, di sini saya terlebih dahulu membuat rangkaiannya. Rangkaian itu terdiri dari 4 buah resistor. Jadi saya buat di sini. Kemudian saya hubungkan dengan satu sumber tegangan. Kemudian kita hubungkan semua komponennya. Di sini setelah saya buat rangkaian, saya menggantikan dulu nilai-nilai dari komponen yang saya sudah tambahkan. Di sini dia punya sumber tegangan itu 40 volt. Kemudian R1-nya ada 4, R2-nya 5 kilo ohm, R3-nya 8, dan R4-nya 5. Oke, setelah kita menggantikan semua nilai-nilai dari komponennya, langkah selanjutnya adalah kita menganalisis rangkaian ini dengan menggunakan teorema Thevenin. Jadi, menurut teorema Thevenin, langkah pertama yang harus kita buat adalah kita lepaskan dulu resistor bebannya. Jadi, sesuai dengan soal yang ada tadi, resistor bebannya adalah R4. Jadi, kita lepaskan dulu R4-nya. Nah, setelah kita lepas resistor bebannya, langkah berikut yang kita buat adalah kita mengukur tegangan Thevenin-nya. Jadi tegangan Thevenin dapat kita ukur dengan menghubungkan rangkaian terbuka ini dengan voltmeter. Jadi kita cari voltmeter. Di sini kita menggunakan DC voltmeter. Kemudian kita hubungkan DC voltmeternya dengan rangkaian terbuka. Setelah itu, setelah kita pasang, selanjutnya adalah kita mengukurnya. Jadi kita klik play, kemudian di sini besar tegangan Thevenin-nya adalah 22,2. Jadi begitu cara untuk mengukur tegangan Thevenin pada suatu rangkaian. Selanjutnya kita menghitung resistansinya. Jadi untuk mengukur resistansinya itu kita tidak menggunakan sumber tegangan. Jadi untuk sumber tegangannya ini kita kasih keluarkan dulu. Terus kita sambungkan kabelnya. Sambung ke sini. Oke. Terus karena ini mengukur resistansi, berarti alat ukur yang digunakan juga kita ganti dengan ohmmeter. Ini kan voltmeter, berarti kita ganti dengan ohmmeter. Jadi ini kita kasih keluarkan dulu. Setelah itu kita pasangkan ohmmeternya. Oke, untuk ohmmeternya kita pasang di sini. Setelah itu kita hubungkan kedua kakinya dulu. Oke, jika kedua kaki ohmmeter ini sudah terhubung begini, kita tinggal sambungkan kabelnya.
Habis itu disini juga sambungkan. Nah, setelah itu kita tinggal klik di play. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini 10,2 atau ya 10,22. Jadi setelah kita mendapatkan hasil dari VTH dan RTH-nya, kemudian kita membuat rangkaian baru. Rangkaian baru ini kita buat rangkaian yang setara dengan rangkaian Thevenin. Jadi rangkaian baru ini kita buat seperti rangkaian seri dan kita tambahkan dengan resistor beban yang kita sudah lepaskan tadi. Oke, yang pertama, jadi kita pasangkan resistornya dulu. Jadi kita ganti ini menjadi RTH. Nah, setelah itu kita pasangkan satu juga resistor di sini. Jadi ini tadi yang menjadi resistor bebannya. Berarti kita gantikan ini menjadi RL. Kemudian kita pasangkan sumber tegangannya. Kita pasangkan di sini. Oke. Setelah itu kita sambungkan sudah. Nah, setelah itu kita gantikan nilainya dulu. Jadi kan kita sudah dapat tadi nilai RTH-nya itu 10,2. Oke. Terus untuk resistor bebannya tadi ini, resistor bebannya tadi itu 5 ohm. Dan untuk sumber tegangannya itu sumber tegangannya ini kita ganti dengan FTA dulu. Oh, maaf, bukan FTA tapi VTH. Oke, habis itu kita gantikan nilainya. Nilainya tadi itu 22. Oke. Oke, jadi rangkaiannya akan jadi seperti ini. Jadi rangkaian rumit yang ada pada soal tadi bisa kita rubah menjadi rangkaian sederhana seperti ini untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soalnya. Sekian saja simulasi dari kami.